In Time Radio. Menyajikan berita utama dari berbagai daerah di Indonesia dan berita aktual terkini. Hanya di Top News, Meet the Top Tier. This is In Time Radio. Tiga 32,2 FM In Time Radio, cepat, tepat, akurat. Selamat pagi In Timers, masih bersama saya Indira di program Top News Meet the Top Tier, edisi 23 Oktober 2023. Seperti biasa, pagi ini akan diawali dengan sederet berita top dari regional maupun nasional. Berikut berita hangat yang kami bawakan, di antaranya Aksi Kamisan Yogyakarta memprotes keputusan MK mengenai persyaratan Capres-Cawapres. Permasalahan sampah Jogja tak kunjung usai. Menyajikan berita utama dari berbagai daerah di Indonesia dan berita aktual terkini. Hanya di Top News, Meet the Top Tier. Baik In Timers, berita pertama, Aksi Kamisan Yogyakarta memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun atau yang berpengalaman sebagai kepala daerah. Aliansi dari kalangan mahasiswa ini melakukan unjuk rasa di Tugu Yogyakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di lokasi. Nuha Latifah, silakan laporannya. Baik In Timers, saat ini saya sedang berada di Tugu Palputih Yogyakarta. Saat ini sedang berlangsung aksi Kamisan yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis. Aksi ini merupakan representasi diam namun terus bertanya kepada pemerintah mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan menyoroti persoalan demokrasi yang kian kacau. Aksi ini diawali dengan berdirinya masa aksi di tengah Tugu Palputih Yogyakarta pada pukul 4 sore. Masa menggunakan atribut aksi dan kegiatan ini pun dilanjutkan dengan sesi orasi yang dibuka oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Social Movement Institute. Dalam aksi Kamisan kali ini menyoroti tentang putusan MK terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres dan Cawapres. Untuk berbicara lebih lanjut terkait isu yang disoroti, saya telah bersama dengan koordinator aksi Kamisan yakni Mas Abdurrahman. Untuk yang disorotan di dalam aksi Kamisan ini adalah yang pertama terkait keputusan MK yang kemarin, bahwa keputusan itu sangat janggal sekali, jadi banyak kepentingan yang dimasukkan di dalam itu. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang yang terlibat di MK ini adalah orang-orang terdekatnya Jokowi dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana keputusan ini memang sangat janggal dan baru pertama kali keputusan ini sangat diberesahkan ya, karena bisa dilihat bahwa di dalam pengambilan keputusan itu adalah pihak MK sendiri menjabat sebagai Ketua MK, terus adalah sekaligus adik iparnya Presiden Joko Widodo. Dan di dalam narasi keputusan itu adalah bahwa sangat intensifikasi untuk mendorong anaknya Jokowi, yaitu yang bernama Gibran, untuk disuarakan memang dari dulu bahwa Gibran ini adalah akan diusung sebagai calon wakil presiden. Maka dengan jalan itulah yang mereka ambil alih untuk memuluskan pergerakan itu. Baik In Timers, itulah wawancara saya bersama dengan Mas Abdurrahman selaku koordinator aksi Kamisan. Dengan adanya aksi ini, mereka berharap dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah
tentang pentingnya pemilu yang bersih tanpa politik dinasti. Sekian laporan saya, Nuha Latifah melaporkan untuk In Time. Baik Intimers, berita selanjutnya, persoalan pembuangan sampah di Yogyakarta masih belum terselesaikan sampai saat ini. Masih ada saja oknum yang nekat membuang sampahnya di lahan kosong milik orang lain. Hal tersebut ternyata mengganggu orang lain yang juga melewati tempat itu karena bau busuk yang menyengat akibat sampah yang bercecer. Info selengkapnya sudah ada reporter Febika yang saat ini sedang berada di Jalan Ring Road Selatan Bantul. Silakan Febika laporannya. Baik Intimers, sekarang saya sudah berada di Jalan Ring Road Selatan Bantul. Di sini terlihat beberapa tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat dan mengganggu pemandangan orang yang lewat. Di sini terdapat himbauan yang berisikan larangan membuang sampah atau denda 2 juta rupiah bagi yang melanggarnya. Namun sayangnya masih ada oknum yang tampaknya tidak menghiraukan peraturan tersebut. Hasilnya sampah-sampah ini tetap berceceran di sini dan tidak terkendali. Ini benar-benar menjadi pertanyaan moral kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Saya Febika Indriani melaporkan langsung dari Jalan Ring Road Selatan Bantul, kembali ke studio. Menyajikan berita utama dari berbagai daerah di Indonesia dan berita aktual terkini. Hanya di Top News, Meet the Top Tier. Baik Intimers, berbagai patung atau instalasi seni akan dijumpai di berbagai titik jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta dalam rangka Jogja Street Sculpture Project atau JSSP 2023. Pameran ini diadakan sebagai salah satu cara merayakan sumbu filosofis Yogyakarta sebagai warisan budaya UNESCO. Untuk mengetahui informasinya, sudah ada reporter kami yang akan melaporkan dari Malioboro. Silahkan Nur Tantri laporannya. Intimers, saat ini saya sudah berada di kawasan Malioboro di mana sebanyak 30 instalasi patung tampak menghiasi jalur pedestrian di kawasan Sumbu Filosofi mulai dari titik 0 km hingga sepanjang Malioboro. Hal itu merupakan hasil karya seniman patung yang berpartisipasi dalam gelaran pameran Jogja Street Sculpture Project atau JSSP yang sudah digelar untuk kali kelima. JSSP adalah pameran patung outdoor terbesar di Indonesia yang digelar setiap 2 tahun sejak 2015. Acara ini merupakan kolaborasi antara Asosiasi Pematung Indonesia dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ini JSSP menghadirkan total 30 karya patung outdoor dari 22 seniman individu, 5 karya kelompok, dan 3 seniman undangan. Pameran ini bertujuan untuk merayakan Yogyakarta sebagai warisan budaya UNESCO. Seniman sekaligus kurator JSSP, Rain Rosidi menjelaskan, seni patung memiliki kemampuan kuat untuk mencerminkan ruang, baik secara fisik maupun sosial. Di balik keindahan puluhan karya-karya ini, seniman patung dihadapkan pada berbagai tantangan. Patung publik yang ditempatkan di ruang kota harus memiliki nilai sejarah, atraksi, rekreasi, dan edukasi. Tantangan utama yang dihadapi oleh pematung adalah terkait dengan pengembangan gagasan dan konsep filosofi yang diberikan dalam karya seni mereka. Ide-ide dan gagasan filosofis ini menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis menciptakan sumur ide yang terus menarik. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmini Pratiwi mengatakan pematung juga memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan sumbu filosofi Yogyakarta. Dari Malioboro, Nur Tantri melaporkan kembali ke studio. Menyajikan berita utama dari berbagai daerah di Indonesia dan berita aktual terkini. Hanya di Top News, Meet the Top Tier. Baik Intimers, terima kasih karena masih bersama kami di Top News, Meet the Top Tier. Intimers, pemerintah Kota Yogyakarta terus mempromosikan produk-produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM agar bisa berkembang dan meningkat kualitasnya. Maka dari itu, beberapa pedagang membuat kreativitas yang unik agar masyarakat tertarik untuk membeli. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Agnes Monica yang ada di Angkringan Anak Kuk. Baik Intimers, saat ini saya sudah berada di Jalan Selorojo, Cendosatur, Sleman.
Dan saya sudah bersama Ibu Eni selaku istri dari pedagang angkringan, salah satu angkringan yang ada di sini. Baik Ibu Eni, bagaimana cara mempromosikan produk UMKM untuk berkembang dan mempunyai daya tarik kepada masyarakat? Pertama-tama harus tahu target pasarnya dulu, baru kita mikir konsep jualannya seperti apa. Terus kita juga buat beberapa menu yang nggak ada di tempat lain, contohnya ada kerupuk dan lain-lain. Habis itu kita buat promo buat menarik pelanggan di setiap minggunya. Apalagi ini kan banyak ya Mbak, yang jadi harus kreatif gitulah. Baik, terima kasih Bu Eni jawabannya. Demikian Intimers, itu dia tadi. Kita juga bisa mempromosikan di sosial media kita juga ya, yaitu ada Instagram, TikTok, dan di platform-platform lainnya untuk membuat daya tarik kepada masyarakat. Agnes Monika Berliana melaporkan, kembali ke studio. Baik Intimers, berita selanjutnya. Area Tugu Yogyakarta disulap menjadi panggung megah dalam perhelatan Wayang Jogja Night Carnival ke-8 pada Sabtu, 7 Oktober 2023. WJNC merupakan pertunjukan seni budaya tahunan yang dihelat sebagai sebuah perayaan hari jadi Kota Yogyakarta yang jatuh pada tanggal 7 Oktober. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di lokasi. Silakan Edeline laporannya. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Tugu Jogja, yang dimana di sini sedang berlangsung event Wayang Jogja Night Carnival yang ke-8 atau WJNC. Event ini digelar mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. WJNC 2023 ini digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-267 yang dirayakan setiap 7 Oktober. Wayang Jogja Night Carnival ke-8 ini merupakan bagian dari 110 karisma event Nusantara yang menyuguhkan karnaval jalanan dengan konsep street art. Dengan menggabungkan tokoh dan lakon pewayangan serta penampilan yang melibatkan seni koreografi, busana, serta musik kontemporer. Untuk tema yang diangkat dalam WJNC 2023 ini adalah Pandawa Mahabhiseka, sebuah filosofi kepemimpinan yang bijaksana, serta mengungkapkan sukacita atas rasa syukur kepada Sang Pencipta. Untuk penyelenggaraan WJNC tahun ini telah tersedia tribun khusus sebagai bentuk apresiasi, di mana panitia menyediakan setidaknya ada 400 kursi berbayar, yang diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang menonton pertunjukan WJNC. Demikian Adeline melaporkan, kembali ke studio. Baik Intimers, itulah tadi serangkaian berita top tier dari Intime Radio. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Tetap dengarkan Top News untuk mendapatkan informasi terkini lainnya setiap hari hanya di 32,2 FM Intime Radio. Cepat, tepat, akurat. Bersama saya, Indira Galukalista beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berita selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Menyajikan berita utama dari berbagai daerah di Indonesia dan berita aktual terkini. Hanya di Top News, Meet the Top Tier.